Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Nuriski Ahmad, mahasiswa program studi PJJ Akuntansi. Dengan judul proposal skripsi, beban operasional pendapatan operasional atau BOPO dan return on asset atau ROA terhadap effective tax rate pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2024. Next. Oke, ini ada daftar isi dari proposal saya. Nah, next. Baik, kita masuk ke pendahuluan, yaitu bagian latar belakang. Jadi, bank umum ini berperan strategis dalam perekonomian. Salah satu instrumen utama dalam menilai kinerja keuangan perusahaan adalah laporan keuangan. Di dunia perbankan sendiri, setiap keputusan keuangan sangat mempengaruhi berbagai aspek, termasuk pajak. Meskipun berada dalam industri yang sama, strategi pengelolaan pajak antar bank itu bisa berbeda. Dan disinilah peran tax planning menjadi penting, bukan untuk menghindari pajak, tetapi untuk mengelola kewajiban pajak secara efisien dan legal. Namun, meskipun berada di sektor yang sama, yakni sama-sama perbankan, strategi perpajakan antar bank itu bisa berbeda. Ada yang mampu menekan pajaknya secara efisien, dan ada pula yang tidak. Dari sini muncul pertanyaan, apa yang membedakan strategi pajak antar bank tersebut? Next. Kita masuk ke faktor yang diduga mempengaruhi ITR, yaitu BOPO dan ROA. Jadi efisiensi yang diwakili BOPO, kemudian profitabilitas yang diwakili ROA menjadi dua faktor yang diduga dapat mempengaruhi effective tax rate. BOPO itu sendiri rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional menunjukkan efisiensi bank. BOPO yang rendah berarti bank efisien dalam mengelola biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan. Sedangkan ROA ini mengukur laba terhadap total aset dan mencerminkan profitabilitas. ROA yang tinggi itu menunjukkan bank optimal memanfaatkan aset untuk mendapatkan keuntungan. Sementara ITR sendiri atau effective tax rate digunakan untuk melihat seberapa efektif strategi pajak yang dijalankan oleh bank. Jadi kedua rasio ini dari BOPO dan ROA ini diduga mempengaruhi ITR karena efisiensi dan profitabilitas berdampak pada kinerja keuangan dan optimalisasi beban pajak. Penelitian ini akan menguji pengaruh BOPO dan ROA terhadap ITR di bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2001 sampai dengan 2024. Next. Kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini ada dua. Yang pertama, apakah BOPO berpengaruh terhadap ITR pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2024. Kemudian yang kedua, apakah ROA berpengaruh terhadap ITR pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2024. Next. Kita masuk ke batasan masalah. Jadi agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu variabel independen atau X1 dalam penelitian ini adalah BOPO. Kemudian variabel independen atau X2-nya itu adalah ROA. Kemudian variabel dependennya itu atau Y-nya itu dalam penelitian ini adalah effective tax rate atau ITR. Kemudian yang kedua, objek penelitian ini dibatasi pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai dengan 2024. Kemudian untuk sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing bank. Kemudian yang keempat, penelitian ini tidak membahas faktor-faktor lain di luar BOPO dan ROA yang mungkin juga mempengaruhi ITR. Next. Kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap ITR pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap ITR. Next. Kita masuk ke manfaat penulisan. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Di antaranya itu yang pertama manfaat akademis. Semoga bisa menjadi kontribusi ilmiah dalam bidang akuntansi dan juga perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tax planning atau juga ETR pada sektor perbankan di Indonesia. Kemudian manfaat yang kedua bagi peneliti selanjutnya,
bisa sebagai referensi dan acuan untuk penelitian yang akan datang yang ingin mengkaji topik serupa dengan mengembangkan variabel atau cakupan periode yang lebih luas. Kemudian yang ketiga ada manfaat praktis. Jadi hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi manajemen dan dalam mengelola efisiensi operasional dan profitabilitas agar dapat lebih optimal kewajiban perpajakannya. Oke, next. Kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Jadi data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan Bank di Bursa Efek Indonesia yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada populasi dan sampel. Jadi populasi dan sampel ini adalah seluruh bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan pemilihan sampel ini dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu seperti ketersediaan data dan konsistensi publikasi laporan keuangan selama periode penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui dokumentasi laporan keuangan yang diakses dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing bank. Kemudian untuk teknik analisis datanya dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh BOPO dan ROA terhadap ETR. Kemudian pengujiannya dilakukan dengan SPSS atau FU. Next. Kita masuk ke bab 2 yaitu landasan metode. 2.1 akan membahas pengertian bank dan bank umum. Jadi menurut sebelum masuk ke undang-undang, menurut situs resmi IDX Channel, dalam sistem perbankan itu terdapat beberapa lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menyediakan layanan keuangan. Lembaga tersebut terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Sedangkan yang akan kita bahas ini adalah bank umum. Jadi bank umum itu merupakan, kalau menurut di situs IDX Channel, bank umum merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan bagi masyarakat luas, termasuk individu, badan usaha, dan juga institusi. Sedangkan berdasarkan undang-undang sendiri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan penguatan sektor keuangan. Itu di situ menyebutkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sementara itu bank umum itu lebih spesifik, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Next. Laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah laporan yang menyajikan data yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, sehingga memungkinkan pihak berkepentingan memahami kinerja keuangan. Next. Ini masuk ke beban pajak dan effective tax rate atau ETR. Baik, beban pajak ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan, baik bersyarat terbatas maupun yang lainnya, dan berkenaan dengan penghasilan yang diterima dan diperoleh selama 1 tahun pajak. Kemudian efektif tax rate itu adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Rumus ETR itu adalah beban pajak dibagi laba sebelum pajak dikali 100%. Next. Kemudian rasio keuangan yang digunakan. Jadi kita tadi udah bahas analisanya, rasio keuangan yang digunakan ada BOPO dan ROA. Next. Untuk BOPO sendiri adalah rasio antara total beban operasional dibandingkan total pendapatan operasional dikali 100%, yang mana rasio tersebut apabila rasio BOPO bank meningkat, berarti bank itu tidak efisien. Sedangkan kalau misalnya rasio BOPO-nya itu kecil atau menurun dari sebelumnya, berarti bank itu makin efisien. Next. Kemudian kita masuk ke ROA atau return on asset.
merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini itu untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dalam setiap aset yang ada gitu. Untuk rumusnya sendiri itu ada laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Next. Kemudian kita membahas penelitian terdahulu. Ini untuk ada Bopo terhadap ETR, Anggriawan dan kawan-kawan dan juga Yunus tahun 2023 telah meneliti bahwa Bopo tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Sementara Dewi dan Ridwansyah tahun 2023 menyatakan Bopo berpengaruh terhadap ETR. Kemudian terkait ROA terhadap ETR, Mahdiana dan Amin tahun 2020 dan juga Anggriawan et al. Tahun 2022 menyatakan ROA berpengaruh terhadap ETR, sementara Dewi dan Ridwansyah tahun 2023 menyatakan ROA tidak berpengaruh terhadap ETR. Next. Ini adalah kerangka pemikirannya. Kerangka ini menggambarkan hubungan antara efisiensi operasional atau BOPO dan juga profitabilitas yang diwakili ROA terhadap effective tax rate atau ETR. Jadi BOPO-nya ada X1, kemudian ROA-nya X2, variabel dependennya itu atau Y-nya itu adalah ETR. Next. Baik, itu ini ada hipotesis penelitian. Jadi H1-nya ada itu BOPO berpengaruh terhadap ETR, kemudian H2-nya ROA berpengaruh terhadap ETR. Oke, next. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun proposal atau bab 1 dan bab 2 dari laporan skripsi saya. Ada cukup bisa dilihat di slide. Kemudian next. Baik, terima kasih. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.